Jumpa lagi bersama saya Yohanes Dwi Putra. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen logistik. Manajemen logistik itu meliputi area saat kita packing, saat kita mulai stok, saat kita mengirimkan barang, bagaimana kita juga memperhitungkan perkiraan barang kita itu bisa sampai ke customer, waktu pengemasannya, sampai juga waktu pengirimannya. Nah, kenapa hal ini penting? Karena pada umumnya customer atau calon pembeli kita itu ingin barangnya cepat sampai. Nah, jangan sampai kita menghambat proses dari pengiriman tersebut karena mungkin ternyata stoknya habis, ternyata nggak ada, harus ngambil dari supplier lagi, harus nunggu 1 hari, harus 2 hari, sehingga apa? Kita tidak bisa langsung mengemasnya. Nah, sedangkan waktu pengiriman dari ekspedisi dari tempat kita ke customer juga perlu waktu, apalagi jauh, ya. Nah, maka dari itu kita perlu tahu pentingnya kita mempelajari manajemen ekspedisi dan pesanan. Yang pertama adalah karena ada waktu yang terbatas dari sistem yang mengatakan bahwa kiriman harus dikirim maksimal, ada yang reguler ya, 2x24 jam. Ada juga kalau kita settingnya lebih cepat bisa 1 hari atau setengah hari ya istilahnya ya. Nah, jadi kita harus meresponnya dengan baik. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak kita persiapkan dengan baik itu menghambat kita untuk melakukan pengiriman, keterlambatan pengiriman ya. Yang kedua, karena ada batas waktu tadi yang pertama, sehingga kita tidak batal ya, istilahnya ada pembatalan kalau lebih dari 2x24 jam, atau mungkin kalau yang ekspres yang cepat berarti harus 1 hari harus kita kirim. Nah, kalau barangnya nggak ada, kita akan lebih repot lagi, dan akhirnya kalau nggak bisa kita usahakan, akhirnya barang dibatalkan pemesanannya oleh pembeli. Nah, ini merupakan salah satu kerugian kita ya. Jadi yang pertama itu tadi, karena ada batas waktu, maka kita harus menghindari pembatalan dari customer karena stok kita nggak ada. Yang kedua, mengetahui ekspedisi yang tepat untuk kita dan untuk pembeli kita. Contoh, kalau ekspedisi A, kata orang lebih cepat dari ekspedisi yang B atau C, tetapi misalnya layanannya dia lebih cepat tapi banyak barang yang rusak. Misalnya jenis barang kita itu misalnya perlu perlakuan khusus. Nah, ini harus kita perhatikan juga, hingga kita perlu memilih ekspedisi mana yang cocok untuk barang kita. Nah, yang ketiga adalah ekspektasi pembeli ini dapat terpenuhi secara waktunya. Nah, ekspedisi ini kan mempengaruhi kecepatannya. Jadi ada kecepatan ekspedisi satu dengan yang lain juga berbeda-beda, karena mungkin armadanya, mungkin keterkaitan dengan ketersediaan ordernya, sehingga mereka belum bisa berangkat dan lain sebagainya. Nah, padahal pembeli itu pingin waktu yang pas, atau pembeli itu kepingin waktunya itu terukur, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, ada beberapa pembeli yang memang nggak ada masalah asal pas. Kurang lebih 4-5 hari ya udah, toleransi 4-5 hari. Nah, itu. Yang keempat. Nah, yang keempat adalah saat kita mengirimkan dengan baik, kita stoknya ada dan kita packing dengan baik, maka kita berpotensi mendapatkan ulasan yang positif dari calon pembeli kita atau pembeli kita yang ada di Bukalapak. Nah, jangan misalnya ada respon, oh packingnya bagus, barangnya cepat sampai, atau mungkin ada komentar-komentar positif lainnya. Nah, dari keempat ini maka kita perlu sekali mempelajari
manajemen ekspedisi dan pesanan ini. Di Bukalapak itu ada banyak sekali ekspedisi yang sudah bekerja sama. Ada JNE, Tiki, Pos Indonesia, Wahana, Si Cepat, Ninja, JNT Express, Lion Parcel, GoSend, Grab Express, dan Rocket Delivery. Dan juga di ekspedisi-ekspedisi itu terbagi menjadi dua ya, reguler atau reguler dan next day. Yang satu adalah instan dan juga bisa ada yang same day. Jadi artinya yang reguler biasanya membutuhkan waktu lebih panjang sedikit. Kalau yang instan atau same day biasanya di hari yang sama atau sorenya, misalnya pesannya kirimnya pagi, sore hari yang sama atau malam nyampe ke tempat pelanggan. Nah, ada keterbatasan. Mana barang yang bisa untuk kita gunakan ekspedisi reguler atau next day dan next day, dan juga ada yang mana yang harus instan dan same day. Pengiriman yang lainnya adalah pengiriman ambil sendiri, atau dalam artian orang yang beli akan datang ke lapak kita secara fisik untuk mengambil barangnya, atau mungkin bisa janjian ketemu di mana ya, kalau itu dekat. Nah, dan juga ada fitur di Bukalapak, ada fitur namanya Bukasend. Nah, memang Bukasend ini bukan untuk pembelian atau pesanan-pesanan yang di Bukalapak, tetapi Bukasend ini untuk pesanan-pesanan kita yang dari Instagram, dari Facebook, atau dari luar Bukalapak, itu kita bisa kirim melalui Bukasend. Ya, biasanya selama ini fitur ini sangat banyak dipakai karena lebih murah. Nah, apa saja yang di reguler dan next day? Ada JNT Express, JNE reguler dan Yes, Tiki reguler dan ONS, Ninja Express, Si Cepat, Pos Indonesia, Lion Parcel, Wahana, dan Janium. Nah, kalau di instan atau same day ada Grab, GoSend, dan Paxel. Kalau yang Bukasend itu ada beberapa pengiriman di dalam Bukasend itu tapi tidak semua ya, tapi ada beberapa seperti JNT, JNE ada ya. Nah, itu untuk yang di luar pesanan Bukalapak kita bisa kirim menggunakan Bukasend, seolah-olah kita sebagai langganan atau agen dari ekspedisi tersebut. Untuk ambil sendiri perlu adanya tukar kode. Jadi saat kita ketemu dengan pembeli, maka pembeli kita harus memasukkan juga, memberikan kode kepada pembeli, sehingga waktu dimasukkan kodenya sudah nyampe, barangnya dianggap sudah nyampe, dan juga akhirnya uangnya bisa dicairkan. Nah, untuk same day itu ada Gojek dan Grab Express, Gojek dan Grab. Untuk same day ada Gojek dan Grab. Biasanya ada pengiriman maksimal 5 kilo ya, 5 kilo. Catatannya adalah jarak pembeli dan penjual itu sekitar 40 kilo. Jadi artinya satu daerah aja ya. Kalau luar kota, sudah luar kota lebih dari 40 kilo sudah nggak bisa. Nah, ini barang-barang yang biasanya misalnya frozen, ini bisa kita gunakan Gojek atau Grab ya. Untuk yang barang-barang yang lama yang butuh butuh kecepatan ya untuk pengirimannya. Nah, ada lagi kalau yang barang-barang seperti itu ada Paxel. Paxel itu biasanya pagi kirim, malamnya sudah nyampe. Itu antar kota, tapi sementara ini memang Paxel masih di kota-kota besar. Nanti jika ada kesempatan nanti kita bisa jelaskan lagi lebih detailnya, nanti bisa dilakukan. Biasanya yang menggunakan itu frozen food ya, yang nggak bisa terlalu lama jedanya ya. Terus makanan-makanan basah, kue dan lain sebagainya. Untuk instan, biasanya instan itu estimasi waktunya 4 jam nyampainya ya. Kalau Gojek 4 jam, kalau Gojek itu paketnya bisa hingga 20 kilo beratnya.
kalau di Grab maksimal 7 kilo ya biasa, dan paling lambat 3 jam sampai ke pembeli dari saat barang sudah diterima oleh drivernya. Nah, dari situ bermacam-macam ekspedisi itu, maka kita perlu mengatur pemilihan ekspedisi yang kita pasang di Bukalapak berdasarkan dengan barang kita. Tips untuk mencari ekspedisi yang cocok untuk lapak kita adalah yang pertama, lihat promo di Bukalapak. Ekspedisi mana yang sedang promo, misalnya gratis ongkos kirim atau subsidi ongkos kirim hingga 20.000, hingga 15.000, hingga 10.000. Nah, itu kita bisa pasang juga sebagai ekspedisi yang barang dagangan kita. Sehingga apa? Waktu ada promo dia masukkan kodenya, pembeli masukkan kodenya, maka kita juga bisa mendapatkan ordernya karena ekspedisinya disubsidi atau gratis ongkos kirim. Ya. Yang kedua, cari ekspedisi yang mudah dijangkau oleh pelapak atau jangkau sama kita. Contoh misalnya, agennya itu dekat sama kita, atau misalnya pun jauh tapi agennya itu bisa ambil pick up ke tempat kita. Nah, itu bisa kita pertimbangkan untuk masuk ke dalam ekspedisi yang kita pasang untuk kita pasang di lapak kita. Ya. Yang ketiga, cari ekspedisi yang cocok untuk kebutuhan dari barang kita. Contoh, misalnya barang-barangnya besar dan berat. Nah, cari ekspedisi yang memiliki ekspedisi kargo. Contoh misalnya kalau via darat, misalnya JNE Tracking, ya itu biasanya minimal 10 kilo. Nah, itu barang-barang yang berat-berat, yang besar-besar. Nah, itu bisa. Atau ekspedisi kargo yang lainnya kalau memang tidak memenuhi. Nah, dari situ maka kita bisa tentukan ekspedisi mana aja yang cocok untuk lapak kita, barang-barang kita. Misalnya juga contoh misalnya, butuh tadi misalnya frozen kan butuh cepat. Nah, frozen butuh cepat. Nah, frozen ini perlu dikirim menggunakan ekspedisi yang cepat juga, ya. Nah, tentang ongkos kirim di Bukalapak berbeda-beda antara satu ekspedisi dengan ekspedisi yang lain. Bisa dari kota maupun kabupaten maupun ke daerah lain itu bisa berbeda-beda, tergantung dari ekspedisi itu punya apa istilahnya, perwakilan atau punya cabang di sana atau tidak, atau punya partner di sana atau tidak. Biasanya kalau kota-kota murah, tapi kalau sudah ke kabupaten atau kecamatan sudah lebih mahal karena mungkin mereka belum punya cabang di sana, sehingga mereka masih menggunakan jasa pihak lainnya, ya. Nah, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini perlu kita waspadai, tapi biasanya perubahannya juga biasanya ada apa ya istilahnya, ada tanda-tandanya ya. Umumnya ya nanti hari raya ini mulai naik ongkos ini. Nah, itu biasanya nanti di Bukalapak juga secara sistem sudah masuk semua. Nah, ongkos kirim karena dihitung dari alamat kita, maka karena ongkos kirim dihitung dari alamat kita, maka jangan sampai salah memasukkan kode pos, alamat atau kota di mana kita mengirim barang tersebut, ya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan dari pembeli sebenarnya untuk memilih mereka menggunakan ekspedisi apa. Yang pertama itu karena brand kurirnya sudah terkenal. Nah, dari beberapa riset dari buyer atau pembeli itu tingkatnya dari 1 sampai 4 ya. Dari 0 sampai 4 itu tingkatnya di 1,5 menuju ke 2. Artinya ya cukup dipertimbangkan, ya cukup dipertimbangkan. Yang kedua adalah
ketersediaan gerai di lokasi pembeli. Nah ini poinnya 2 lebih, antara 2 sampai 2,5 dari 0 sampai 4 ya. Berarti pembeli itu juga melihat ada enggak ya yang di kota kita, mungkin nanti terkait dengan ongkos kirimnya juga ya, atau nyampenya bener enggak ke alamatnya gitu ya. Yang ketiga, itu waktu pengiriman atau kecepatan pengiriman cukup tinggi dari 0 sampai 4. Itu hampir ketiga poinnya. Ya. Untuk yang Jawa, dari pembeli-pembeli di daerah Jawa, Pulau Jawa, itu waktu pengiriman hampir 3. Kalau dari luar Jawa juga 2,5 sampai 3 ya. Jadi itu jadi pertimbangan. Tetapi yang paling besar dari riset terhadap pembeli adalah harga murah atau adanya voucher ongkir atau adanya gratis ongkos kirim. Ya, itu menempati hasil yang paling tinggi dibanding dengan yang brand kurir, dibanding dengan merek kurirnya, ketersediaan gerai di kota atau di lokasi yang pembeli ada, dan juga lebih besar dari waktu pengiriman atau kecepatan pengiriman. Nah, dari hasil riset ini maka kita perlu meriset dari daerah kita dengan barang kita ini ekspedisi mana yang paling murah. Nah, tapi kita juga pertimbangkan tentang layanannya. Jangan sampai murah tapi ternyata barangnya sampai ke pembeli jadi rusak. Nah, nanti kita carikan solusinya, apakah packing kita yang kurang bagus atau memang handling mereka yang kurang bagus. Nah, kita akan perbaiki supaya apa? Dari riset ini harga murah dan ada voucher ongkir untuk membeli sehingga dia mau beli. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya, sehingga lapak kita akan lebih kencang lagi penjualannya. Rekomendasinya dari sini, dari yang kita bahas tadi adalah, maka kita perlu aktifkan semua kurir yang resi otomatis. Kenapa? Resi otomatis itu ada beberapa ekspedisi yang sudah nggak perlu bayar lagi kita. Jadi kalau misalnya ada kiriman, kita akan packing, kita kirim ke ekspedisi. Nah, kalau pakai resi otomatis beberapa ekspedisi itu sudah kita nggak perlu bayar lagi. Nanti dipotongkan dari Bukalapak langsung. Ya. Tapi kalau yang pakai resi manual kita perlu membayar lagi. Perlu membayar dulu, terus kemudian baru kita masukkan resinya ke transaksinya. Yang kedua, aktifkan kurir dengan harga ongkir yang paling murah. Ya. Yang ketiga, kurir yang banyak promonya, vouchernya banyak, ada cashback di Bukalapak, itu biasanya temporer ya, ada promo-promo bulanan atau mingguan. Nah, itu kita bisa aktifkan. Ya. Yang keempat adalah kurir yang paling tepat waktu. Itu tadi menempatin riset yang kedua paling besar pemilihannya dari pembeli. Nah, yang kelima rekomendasinya adalah ada namanya fitur super seller, karena di situ nanti ada sebagai super seller kita bisa bisa mendapatkan banyak promo ongkir di super seller itu. Nanti apa super seller kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di Bukalapak ada yang setting ongkos kirim. Nah, setting ongkos kirim ini jika bukan promo ongkos kirim ya, tapi setting ongkos kirim, gratis ongkos kirim, itu kita yang mengeset atau kita yang melakukan. Sehingga apa? Kita yang nanggung ongkos kirimnya. Nah, kita bisa setting mau ongkos kirimnya gratis Jakarta aja, atau Jabodetabek, atau Bali saja, atau seluruh Indonesia, atau Pulau Jawa aja, atau Sulawesi, atau per provinsi, misalnya Sulawesi Barat, atau Kalimantan, atau Nusa Tenggara, bisa kita setting. Ya, atau Irian Jaya aja. Nah, biasanya supaya kita nggak rugi, kita perhitungkan dulu dengan harga barangnya. Nah, ingat ya, ongkos kirim ini kalau kita setting
dengan gratis ongkos kirim, yang ngeset itu kita, yang nanggung ongkos kirimnya adalah kita, ya. Jadi jangan salah, wah ini kok saya sudah gratis ongkos kirim, ternyata uangnya ongkos kirim nggak dibalikin ke saya. Nah, karena untuk yang gratis ongkos kirim ini, setting gratis ongkos kirim, kita yang nanggung, ya. Nah, ini bisa juga bisa meningkatkan penjualan juga, ya. Contoh, saya jualan beras wilayahnya Sidoarjo, Surabaya, Malang, Batu. Nah, kan beras berat. Nah, dengan ongkos kirim kita setting gratis, dengan ekspedisi kita mungkin, atau dengan kita setting ongkos kirim tapi dimasukkan harga ekspedisinya. Nah, itu bisa nanti bisa meningkatkan orang mau beli, ya, di lapak kita, karena ada setting, ada waktu di reset gratis ongkos kirim, muncullah lapak kita, ya. Oke. Nah, berikutnya kita belajar tentang packing barang kita. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan saat kita memaking barang kita. Yang pertama adalah kita kenali produk kita. Apakah produk kita itu barang pecah belah, mudah pecah, atau mudah tergores? Apakah termasuk termasuk cairan, atau bisa menimbulkan bau kalau itu ada kebocoran? Nah, ini harus kita perhatikan. Kenapa? Setiap ini nanti memiliki handling yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah kita persiapkan peralatan-peralatan yang penting untuk packingnya, seperti selotip atau isolasi, bubble wrap, plastik wrap, kalau itu diperlukan, kardus, lakban, coklat atau hitam. Nah, ini akan bervariasi, ya, bisa menggunakan kardus, bisa enggak juga, ya kan. Nah, berdasarkan dari barangnya kita tadi. Nah, setelah kita bisa mengenali karakter dari barang kita, maka kita bisa menghandle packing barang kita dengan baik. Contoh, misalnya mudah pecah. Mudah pecah berarti kita perlu bubbling, ya kan, pakai bubble wrap dan sebagainya, perlu kardus dan lain sebagainya untuk penguatnya, ya. Dan mungkin nanti perlu ditulis di atasnya jenis barangnya apa, terus ada logo fragile-nya. Nah, situ. Jadi saat handling ekspedisi pun tidak lebih berhati-hati dalam handlingnya, karena tahu itu barang yang pecah belah. Yang ketiga, itu kita perlu print resi dan label yang jelas, ya. Print resi supaya apa? Supaya ekspedisi yang mengirimkan itu nanti nggak salah atau tertukar, bisa buat cross check juga, ya. Nah, beberapa tips di sini. Untuk barang pecah belah, mungkin kita bisa gunakan stiker fragile, kita tempelkan di bagian luar packingnya. Nah, kemudian beri bubble wrap yang cukup kuat, cukup banyak, ya, berlipat-lipat, sehingga barang kita lebih kokoh. Terus barang yang kita sudah lapisin itu dengan bubble wrap bisa kita masukkan ke dalam kardus sebagai pelindungnya, atau corrugated, ya. Kalau kita meminimkan goncangan, kita bisa pakai kertas koran yang bentuk bola-bola gitu, kita masukkan di samping-sampingnya, ya. Terus bisa juga lapisan-lapisan dus untuk lapisan di samping-sampingnya. Nah, setelah kita tahu cara packing, kita tahu ekspedisi, maka kita bisa menggunakan, tadi sudah saya singgung tentang resi otomatis dan resi otomatis. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang resi manual dan resi otomatis. Kalau resi manual berarti ekspedisi, dari kita mengirimkan ekspedisi dapat resi, kita masukkan ke transaksinya kita. Kalau resi otomatis, jadi nomor resi otomatis itu didapatkan sebelum kita mengirim ke ekspedisi. Jadi kita dapatkan dulu di Bukalapak, setelah itu kita klik
resinya, maka kita print atau kita tulis nomor resinya, kita baru ke ekspedisinya, tunjukkan resinya ini, maka di ekspedisi akan terkonek dengan sistem Bukalapak hingga bisa muncul semuanya. Nanti pengirimnya siapa, pembelinya siapa, tujuannya kemana. Oke. Dan resi otomatis ada beberapa ekspedisi yang memberikan fasilitas free pick up atau gratis pick up pengambilan. Nah, dengan resi otomatis jika terjadi sesuatu hal, maka proses klaimnya akan lebih mudah karena sudah secara sistem tidak manual lagi. Kesalahan dalam memasukkan alamat itu sangat minim, bahkan mungkin hampir tidak ada ya, kecuali biasanya kesalahannya di human error waktu menempelkan stikernya. Nah, kalau kita sudah ada alamatnya, maka penempelan stiker bisa jadi cross check juga sehingga kesalahan bisa sangat diminimalkan. Nah, resi otomatis ini yang pertama keuntungan adalah nomor resi akan terinput. Keuntungan dari resi otomatis ini adalah lebih praktis karena apa? Nomor resi akan terinput secara otomatis, tidak perlu kita masukkan lagi. Yang kedua, kita bisa terhindar dari kesalahan nomor resi saat kita memasukkan atau ekspedisi menginputkan saat kita menginputkan data dari resi ekspedisinya. Nah, yang ketiga, sekarang sudah banyak menggunakan resi otomatis, kita tidak perlu bayar ongkos kirim ke kurir. Yang keempat, kita bisa mendapatkan program cashback dari beberapa kurir. Ya, yang kelima, potensi kenaikan omset penjualan karena promo pembeli berlaku biasanya hanya dengan resi otomatis. Jadi biasanya yang menggunakan resi otomatis biasanya juga promonya cukup banyak ya. Nah, tahun 2016 di Bukalapak resi manualnya ada Tiki, JNE, JNT Express, Wahana, Si Cepat, Gosen. Dengan resi otomatisnya Ninja Express saja. Dan kalau kantor pos itu kombinasi, bisa resi manual dan juga bisa resi otomatis. Nah, sekarang di tahun 2020 resi manualnya itu cuma Wahana sama Tiki. Yang resi otomatis itu Si Cepat, Ninja Express, Line Parcel, Grab Express, Gosen, Rocket Delivery. Dan yang bisa keduanya atau kombinasi itu JNT Express, JNE Express, Pos Indonesia. Jadi makin banyak yang bisa menggunakan resi otomatis sehingga lebih mempermudah kita dalam kita mengirimkan, memproses dan mengirimkan barang kita kepada pembeli kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai perlu perhatikan dari sisi pembeli. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi pembeli saat mereka memilih ekspedisi. Ya, yang pertama adalah harga murah, yang kedua adalah promo dan kode voucher, yang ketiga ketepatan waktu pengiriman, yang keempat adalah keamanan barangnya, yang kelima adalah kurir yang terpercaya, yang keenam ada abilitas keberadaan dari cabang kurir tersebut di kota di mana pembeli itu ada. Dari sisi ketepatan waktu, sementara ini di Bukalapak reguler kurir rankingnya adalah yang berdasarkan on time delivery-nya. Yang pertama adalah Si Cepat Express, yang kedua JNT Express, yang ketiga Line Parcel, yang keempat Wahana, yang kelima JNE Express, yang keenam Ninja Express, yang ketujuh Tiki, yang kedelapan kantor pos. Oke, sampai sini dulu kita sudah membahas tentang manajemen logistik, dasar-dasarnya, termasuk di dalamnya ada kurir dan juga kebiasaan-kebiasaan membeli dalam pemilihan kurir tersebut, dan juga ada manajemen stok juga yang kita sudah
pertimbangkan untuk kecepatan, jangan sampai kita kehilangan orderan karena salah dalam mengatur stok kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, tentunya dengan bahasan yang berbeda untuk kemajuan lapak kita bersama. Sampai ketemu lagi.